Apa ngerti? Hai guys, sekarang kita mau keliling ke Moropelani bareng guide terbaik ke Moropelani. Internasional guys. Saya sudah. Siapa namanya ini bro? Gading. Gading. Nah ini kalau ke Pela, jangan lupa nih Gading yang handle. Bisa kontak guide terbaik HPI Kukar. Ini sebenarnya guide juga yang di belakang, cuma dia kali ini mau jadi turis katanya. Khusus dengan nyeker tuh. Tuh kakinya kelihatan. Nyeker semua ini. Jadi kita mau keliling Pela, jadi kita akan foto-foto di. Tada ya guys, kita putar dulu. Tahu. Apa guide ini dia? Waduh. Turisnya ini kenapa aku? Terus tapi enggak apa-apa guide-nya duluan, kenapa aku? Ini keren nih. Tuh kita bisa lihat. Guide, Hah? harus bisa menjadi kebersihan. Betul sekali. Ini guide-nya rajin nih, rajin. Jadi rekomendasimu bila ke sini view terbaik sebelah mana nih? View terbaik ya sebelah sini. Sebelah situ. Bukan yang belakang tadi jarang ya? Yang belakang tadi ya oke juga. Itu apa namanya? Salah satu aja. Salah satu spot. Oh. Foto-foto. Itu bagus juga. Jadi masjid di sini banyak yo? Enggak, ini beda nih. Yang tadi itu masjid, yang ini langgar. Oh. Ini langgarnya dibangun setelah waktu kebakaran itu. Nah, oh. Ini, gitu. Untuk ini jadi waktu itu sebagai cadangan. Oh. Dan pas masjid udah dibangun kembali ya kembali lagi ke masjid. Soalnya di sini kan orang dari RT 1 mau ke RT berapa tadi? RT 4 atau RT 3. Itu susah, panjang, jauh. Jauh ya. Dan juga ongkos bensin kan juga agak susah. Ini apa ini? Yang ini nih. Kalau ya. Ini apa ini? Wah, ini ikan apa nih, Pak? Ikan dia. Oh, ikan dia. Sama lais. Ya. Tepang. Ini salah satu usaha orang sini ya? Iya, betul. Iya, Pak. Sehari berapa Pak biasanya dapat berapa? Alhamdulillah kadang-kadang ada 10 kiloan. Oh, 10 kilo ya. Wow. Alhamdulillah. Ya, tergantung airnya juga. Iya. Biasanya dijual di mana, Pak? Di Tongkolak di Kota Bangun aja. Oh. Sama apa namanya? Ya, habis itu kalau lo dijadikan ikan asin kali ya? Enggak? Iya, bisa. Oh. Bisa juga. Thank you, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk, Yang ini disponsori oleh Pertamina Hulu Mahakam. Wow, keren. Untuk bagian sini nah untuk bagian sini juga spotnya lebih bagus gitu untuk foto-foto dan suasananya lebih enak di sini dibandingkan kalau misalkan di situ gitu. Yeah. Kalau di sini istilahnya kualitasnya lebih enak dipandang, dilihat. Desa Pela ini banyak kegiatannya, banyak masyarakat pedesaan yang mencari penghidupan. Kalau pengalamanmu guide di sini, biasanya turis-turis tuh sukanya di bagian mana biasanya di Pela? Kalau di bagian Pela ini turis-turis tuh sukanya di Sungai Mahakamnya karena mereka mencari pesut mahakam tadi. Dan kalau misalkan nyari pesut mahakam itu kita nggak bisa memastikan bahwa pesut ini nanti munculnya kapan. Nah, dan juga nggak ada habitatnya. Jadi pesut ini kita tinggal tunggu aja, nanti dia muncul sendiri. Seperti saat trip tadi kemarin kami berjalan kan menuju ke Tanjung Tamano. Di Desa Pela ini ada spotnya untuk melihat sunset, dan di tengah perjalanan bertemu dengan beberapa pesut mahakam yang lewat gitu. Jadi lebih beruntung daripada turis-turis yang pernah ke sini gitu. Ada enggak waktu-waktu khusus yang tepat untuk datang ke sini agar bisa lihat pesut, agar tidak kosong atau jong gitu misalnya? Oke. Jadi ada waktu khususnya. Biasanya pesut itu lewat di sini pagi dan sore. Nah, itu jam-jamnya sekitar jam-jam 6 dan sampai jam 9. Kalau untuk yang sore itu biasanya jam-jam 4 sampai jam 6 maghrib Pak ya. Nah, gitu. Nah, kalau di malam hari biasanya juga ada. Malam hari itu susah di spotnya, tapi terdengar suaranya karena pesut mahakam itu suka mencari makanan di suhu yang dingin gitu, di sungai-sungai yang sempit dan dalam.
Jadi lebih mudah untuk menangkap ikan dibandingkan di sungai-sungai besar atau yang panas seperti itu. Nah, mereka suka mencari ikan di malam hari. Dan terdengar biasanya suara pesut itu terdengar. Mereka mengambil oksigen, menyembur juga pernah ada suaranya, dan juga bersendawa. Itu hewan yang unik sih menurut saya di sini, yang patut untuk dilihat oleh mancanegara. Tadi kan waktu khusus yang saat kita di sini ya. Kalau saat kita mau pergi ke sini, ataukah kita bisa pergi setiap hari, atau ada bulan-bulan khusus kalau kita mau benar-benar ketemu pesut gitu. Ada bulan khusus dia ada dan bulan khusus dia jarang ada gitu. Oke, nah bulan-bulan khususnya itu lebih cenderung ke musim-musim yang dingin ya, maksudnya musim-musim hujan dan air waktu pasang seperti itu. Kalau misalkan air surut itu susah banget untuk ditemukan. Untuk bulan-bulannya ya seperti bulan-bulan ini itu kan awal-awal tahun itu sungai itu makin dalam, makin naik, masih makin pasang gitu airnya. Nah kalau untuk yang bulan-bulan tengah seperti misalkan di bulan Agustus itu agak-agak susah karena pesut itu suka berjalan-jalan kemana-mana gitu kan untuk mencari ikan, dan mereka tidak diketahui tempatnya mereka berada gitu kan, habitatnya. Mereka mencari ikan secara mengeksplor ke sungai-sungai Mahakam ini. Biasanya kalau ngetrip dari sini kemana aja selain dari Pela? Selain di Pela? Oh, selain di Pela. Nah kalau dari sini bawa kemana saja? Oh, kalau dari Pela ke sini tuh bisa ke Danau Semayang, menikmati sunset di Tanjung Tamano. Ada juga di sini di jembatannya situ tadi, namanya yang spot-spot foto-foto tadi. Oke. Apa aja spot-spot rekomendasi kalau kita kesini selain hunting pesut Mahakam? Oh oke. Kalau untuk spot-spot hunting foto, kita bisa ke sini nih, bisa ditunjukkan. Nah di sini ada tulisan nama desa Perua, yang mana disponsori oleh Pertamina di dan ada juga di jembatannya ada yang warna-warni tadi di situ. Kita bisa lihat ya, apa namanya, kita bisa jadikan spot foto-foto yang bagus, itu bisa diupload ke Instagram. Dan juga tempat di sini asri sekali, lebih ke pedesaan gitu dibandingkan di kota yang banyak apa namanya polusi udara, polusi suara dan sebagainya. Tapi di sini sangat menikmati alam gitu kan, dan mencari penghidupan secara tradisional. Orang di sini selain bergerak di bidang pariwisata, apa usaha utama masyarakat di sini? Usaha utama mayoritasnya kebanyakan nelayan. Kita bisa lihat di samping kita itu ada banyak keramba-keramba, maksudnya alat untuk penangkapan ikan. Mereka juga menangkap ikan masih secara tradisional, menggunakan jaring, menggunakan tangan saja, tidak menggunakan seperti setrum itu. Nah selain itu juga ada yang berusaha dengan membuka tempat penjualan, misalkan warung makan dan sebagainya. Tapi itu hanya sebagian kecil dari masyarakatnya, karena masyarakat di sini lebih banyak untuk mengambil hasil dari alam, yaitu ikan-ikan biasanya yang dijual di Kota Bangun ya, di kecamatan atau di Liang seperti itu.
terkait wisata di Muara Pela. Jadi apa harapanmu ke depannya dengan wisata di tempat ini? Harapan saya ke depannya untuk wisata Pela ini lebih maju ya, maksudnya dalam pengembangan pariwisatanya, turis spotnya, sumber daya manusianya, segala macam yang berhubungan dengan pariwisata itu akan terimprovisasi ke depannya di tahun depan, seperti itu harapan saya. Dan kalau untuk dilihat dari segi wisata, sangat-sangat menjanjikan bahwa wisata Pela ini akan terus berkembang semakin lamanya. Maksudnya semakin tahun semakin kedepannya akan semakin berkembang. Terkait wisatawan luar maupun Wisman maupun Wisnus, wisatawan mancanegara ataupun Nusantara, apa rekomendasimu terhadap orang-orang yang belum pernah ke Pela atau yang sudah pernah? Rekomendasi saya, kalau belum pernah merasakan bahwa indahnya suasana perdesaan dengan suasana sungai yang damai, tentram, kalian bisa datang ke sini. Dengan berlibur di sini, kalian juga melihat banyak hal-hal baru yang mungkin di kota-kota di negara-negara lain nggak pernah ada gitu. Dan di sini tuh sangat-sangat unik gitu. Banyak tempat wisata, destinasi wisata yang menurut saya sangat akan menakjubkan bagi turis-turis di mancanegara maupun di dalam negara. Jadi apabila kalian memiliki waktu luang yang cukup panjang, bisa datang ke Pela, bisa menghubungi saya lewat HPI Kaltim, dan